Terpaksa aku pakai data. Maaf saudara-saudara, tadi ada gangguan teknis. Salam imitasio, Viva Profesores Prodo. Saudara-saudara yang telah hadir pada live hari ini, kalian bisa panggil saya Prodo Imitasio. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini hanya dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri. Di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu akan gelar. Terutama gelar kesarjanaan. Tetapi manakala untuk menggapai gelar itu sulit, harus bersusah payah, bekerja keras, berkorban waktu, pikiran, dan tenaga, serta dana. Lalu muncullah sesosok dewa penolong yang siap memberikan gelar kesarjanaan, mulai dari S1, S2 hingga S3. Bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tenang saja saudara-saudara, semua hal yang berhubungan dengan pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang, dan untuk wisudanya di hotel yang berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat pembeli gelar yang sangat ampuh dan dahsyat. Lalu, siapa sosok dewa penolong itu? That's me! Oh ya saudara-saudara, kitab-kitab ini adalah buku-buku tebal yang sengaja kususun bersama tim dari universitas. Coba saudara-saudara lihat ini, ada kitab 1000 gelar, kitab kiat-kiat jual beli gelar, masa depan cemerlang bersama Prodo Imitasio, seni berpikir negatif, dan
tebal ini, jika disusun, bisa menjadi tempat duduk. Jadi, barang siapa yang berkenan, hubungi saja University of Susulapan yang ada di Amaratua. Tetapi cabangnya ada di sini. Ya, aku sendiri, Prodo Imitasio rektornya. Saudara-saudara pasti penasaran, bagaimana bisa seseorang membeli sebuah gelar? Dengan gampang ku jawab, bisa. Mengapa tidak? Biar aku jelaskan mengapa. Di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah negeri ini. Lihat baik-baik saudara-saudara, di zaman raja-raja hidup, untuk memberi penghormatan kepada pengikut setia mereka, dia akan memberikan gelar dan kedudukan, membuat para pengikutnya merasa terhormat dan bermartabat. Lihat lagi saudara-saudara, di zaman penjajahan bangsa asing, untuk menggoda bumi putra agar merasa terhormat, mereka akan memberikan gelar kepada siapa yang punya uang. Dan gelar itu akan melekat pada diri mereka, membuat mereka merasa menjadi bangsawan. Padahal tidak. Oh ya saudara-saudara, konon katanya di tanah Sunda ada yang disebut Raden Sabenggol Sakanjing Begel. Itu artinya dia membeli gelar itu dengan harga 1 benggol. Bajunya penuh dengan kancing emas imitasi yang sekali ditarik langsung rontok. Jadi bisa dibilang aku penerus tradisi-tradisi itu, tradisi para raja dan tradisi penjajahan bangsa asing. Saudara-saudara tahu, di saat pendidikan masih menjadi hal yang penting di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, sejumlah perguruan tinggi yang berdiri dengan programnya S1, S2, hingga S3 juga banyak. Ibaratnya aku mendaki gunung yang tinggi dengan susah payah, lalu akhirnya kesempatan itu datang begitu. Orang yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Orang tuaku kaya raya. Jadinya aku bisa malas. Nak, bangun, sudah siang. Waktu itu aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku menarik selimut menutupi wajahku. Padahal saat itu, cahaya matahari sudah menyinari dari jendela kamar. Ya sudah, Bapak akan kontak kepala sekolah kamu, mengatakan bahwa kamu sakit.
Aku tersenyum di balik selimut. Akhirnya aku jadi malas sekolah. Tetapi aku naik kelas, ingin dan harus. Kalau tidak aku malu. Jadilah uang orang tua aku meradang, menyerang ke sana ke sini dengan membabi buta. Dan hasilnya ternyata tidak sia-sia. Aku naik kelas. Ikatron mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, perguruan tinggi. Aku hidup dalam irama uang yang meradang-radang kemana-mana. Dan jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Tetapi aku tak siap menerima tantangan jika harus bersaing menjadi dokter atau guru besar. Aku bakal dokter. Jadi, aku mengundurkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of 8 yang ada di Amaratua. Sejumlah orang yang mencari keuntungan dengan menjual gelar, karena memang gelar dicari demi gengsi, diburu demi sesuatu. Kebetulan aku salah satu pemilik saham terbesar di bisnis jual beli gelar ini. Maka dengan mudah kedudukanku sebagai rektor perguruan tinggi cabang dari Amaratua itu, semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang yang terkumpul. Orang-orang sedang membeli gelar dan memerendelkan di depan namanya. Mulai dari S1, S2, hingga S3, bahkan profesor dan honoris causa. Banyak dan berani membayar tinggi. Dan aku sering bernyanyi sambil menghitung untung. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyaknya pohon gelar. Kiri kanan kulihat saja banyaknya pohon gelar. Nah, ini pohon gelar, lambang University of 8. Bagaimana? Indah bukan? Segini saja promosi saya pada hari ini. Jadi, barang siapa yang berkenan, hubungi saja University of 8 atau hubungi saja aku di nomor khusus. Jangan di sini. Di sini terlalu terbuka.
Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jara menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Swatama sudah disiapkan secara khusus untuk disabilitas. Mau jadi kriminal tapi kau ketahuan. Nih, Agus Muiz nggak bakal kena kasus kayak gini. Polisi terus mengusut kasus jual beli gelar yang belakangan ini membuat heboh dunia. Sejumlah tokoh penting yang diduga terlibat dalam bisnis tersebut berhasil diamankan. Saat ini polisi masih mengejar para pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang. Rektor University of 8 Cabang Papua yang dikelola Agus Muiz alias Theodore Imitado menjadi daftar pencarian orang karena terlibat dalam bisnis jual beli gelar. Saudara-saudara, sekarang aku jadi penghuni hotel Prodo ini, di mana curut dan kecoa sering mampir bertandang. Tetapi sebagai hiburan tidak mengapa. Curut suka kejar-kejar hingga dia keluar. Kecoa tidak mematikan, tetapi aku tangkap dan kuperhatikan. Luar biasa saudara-saudara, makhluk menjijikan ini punya daya tahan hidup yang tinggi jika tidak dimatikan. Dia akan terus bertahan hidup tanpa tahu bahwa waktu telah berganti. Si kecoa ini diberi nama Kepala Baja karena dia mencerminkan diriku yang tersiksa, tapi harus bertahan hidup hingga masa hukumanku berakhir. Dan setelah itu, aku akan menghirup udara bebas kembali. Wah, sialan! Kalau bagi-bagi koran biasa aja tuh.
Ya, begitulah saudara-saudara. Di Hotel Prodo ini memang banyak yang gratis. Tetapi ada juga yang tidak gratis. Ya sudah, aku mau baca koran dulu. Sayangnya, tidak ada kopi hangat dan pisang goreng madu kesukaanku. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar. Sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manaboa telah membuat kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Gak mungkin lah. Beberapa perguruan tinggi ternama diduga banyak berbisnis jual beli gelar. Sebagaimana diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar yang bernama Agus Muiz alias Prodo Imitasio, yang selama ini telah berhasil mewisudahkan orang-orang penting di Managua ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya aku masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang sudah menggurita tanpa adanya pemberantasan. Niscaya akan banyak para sarjana, magister dan dokter palsu. Jika di mana boy ini banyak para sarjana palsu, mau jadi apa negeri ini? Bayangkan, menurut data University of the Delapan yang ada di Amarago itu, cabangnya dikelola Agus Muiz alias Prodo Imitasio, yang sudah berhasil mewisudahkan 50 orang dokter, 157 master bisnis, dan 333 sarjana berbagai bidang. Lalu, di mana mereka sekarang? Mereka menjadi orang-orang penting di negeri ini. Mereka menjadi orang-orang penting di negeri ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu sepanjang orang itu butuh. Jadi, meski aku di sini, aku punya banyak tangan kanan. Kawan-kawanku yang terus gigi dalam bisnis jual beli gelar ini dengan sembunyi-sembunyi dan kamuflase tinggi. Bagiku apa lagi? Si kecoa kepala banyak itu membuatku sadar dan belajar bahwa sepanjang masih banyak orang menginginkan gelar tanpa mau susah payah asal punya uang, bisnisku takkan mati. Seperti pelacuran, sepanjang masih banyak laki-laki jumbelang bertanda di sarang-sarang kenyamanan ranjang itu. Sepanjang
tuntutan pidana penjara 12 tahun terhadap terdakwa Agus Muiz alias Pengodong Imitasio, Majelis Hakim menimbang bahwa tuntutan tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa, dan menimbang bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Selanjutnya, memperhatikan kesalahan terdakwa tindak jual beli gelap yang menyebabkan kerugian negara mencapai 271 miliar. Majelis Hakim Manaboa menyatakan tersangka Agus Muiz bersalah dan dihukum penjara 6 tahun dan 6 bulan.